Ada, bukan. Itu namanya taroku atau nasu, lupa, tidak mendengar, tidak menghiraukan. Ketika manusia lupa atau meninggalkan peringatan ngelingan. Coba subuh, Pak, di masjid-masjid mungkin termasuk di sini. Peringatan itu, ya arhamar rahimin irhamna, di masjid. Jam 4, aya nu setengah 4. Aya nu langsung we geuning, teu make ya arhamar rahimin, langsung we. Bangun, bangun, subuh, subuh. Coba. Banyak, Pak, yang tidak mengabaikan, yang mengabaikan peringatan itu. Bangun, sudah waktunya subuh, sholat. Taroku itu artinya mengabaikan peringatan. Maka ketika manusia sudah meninggalkan peringatan-peringatan dari Allah, taroku atau nasu. Yang dimaksud madzukiru mawu'idhu, yang diperingatkan, yang dinasihatkan, atau khuwipu, atau yang menakut-nakuti. Artinya menakut-nakuti, barang siapa yang meninggalkan sholat gitu, jahanam, kan gitu. Man taroka sholatal khomsi in kana muta'ammidan fajazauhu jahannam kholidan fiha. Itu menakut-nakuti itu teh. Barang siapa yang meninggalkan sholat yang 5 waktu dengan sengaja, maka pasti bakal kekal di dalam jahanam. Itu namanya menakut-nakuti. Peringatan itu. Nah, ketika orang mengabaikan peringatan ini, Pak, apa kata Allah? Ya, madzukiru bihi, apa yang diperingatkan pada mereka, minal ba'sa'i, yaitu bakal datang kesusahan, kesulitan, Pak. Wadharra, dan kemadaratan. Sekarang, Pak, sedang merebak ya. Di Indonesia saja sekarang sudah ada yang meninggal karena virus corona, sok pahili jeung korola. Malah punten, Pak, di daerah-daerah lain lebih parah, kata Menteri Kesehatan. DBD. Ada yang sudah meninggal, bukan hanya 1. Berapa? Ratus katanya. Coba di daerah-daerah tertentu. Ini namanya al-ba'sa, kesulitan, atau ad-dharra, kemadaratan. Falam yatta'idhu, mereka tidak mengambil pelajaran, Pak. Tidak masuk di hatinya, tidak mendengar telinganya, tidak paham dengan pikirannya, nggak masuk. Diajak sholat, ya Allah, Pak, diajak sholat. Padahal itu pan kudu diajaknya. Sholat, sholat. Nah, itu peringatan, Pak. Kalau sudah begitu, kata Allah, patahna. Pataha, membuka, Pak. Maka ada istilah miftah. Miftah teh kunci. Anak kunci itu bahasa Arabnya miftah. Miftah teh alat untuk membuka. Alat untuk membuka kunci itu namanya miftah. Alat untuk membuka kunci. Pataha
Allah membuka. Apa yang dibuka oleh Allah? Alaihim, kepada mereka, abwaba kulli syai, pintu segala sesuatu dibuka. Pintu kebaikan dibuka, pintu kejahatan dibuka oleh Allah. Kalau manusia sudah melupakan peringatan, pintu-pintu segala pintu dibuka oleh Allah. Kumaha mukana, kita kan nanya ya, gimana Allah membuka pintu-pintu kejahatan? Dengan cara diilhamkan, Pak. Diilhamkan pada manusia. Ilham, pemberitahuan dari Allah dengan cepat, seperti wahyu. Hanya kalau pada nabi namanya wahyu, pada rasul namanya wahyu, kepada manusia biasa namanya ilham. Diilhamkan oleh Allah cara-cara membuat kejahatan-kejahatan kepada orang-orang yang tidak ingat kepada Allah. Makanya mohon maaf bapak-bapak, makin akhir kejahatan bukan makin hilang, coba makin diberantas, makin banyak malah. Kenapa? Karena manusia sudah mengabaikan peringatan itu. Buat apa Allah membuat kejahatan di muka bumi? Nguji. Karena itu Allah menurunkan, memberikan pada manusia akal supaya mikir. Ayat agama, pedomannya Al-Quran, Al-Hadis, pendapat para ulama, jadi rujukannya. Ku akal dipikir, ku hati nurani dicerna, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, orang punya akal, dipilih, silahkan pilih. Lain kita bertanya, naon gunana Allah nyeun babi? Nguji manusia. Dibikin oleh Allah babi, dibuat hukumnya oleh Allah haram. Silahkan akalmu gunakan, mana yang akan dipakai. Dengan akal tadi, apakah daging babi itu akan dikonsumsi, dijual? Tidak, dia tidak mengkonsumsi tapi menjualnya. Sama, Pak, itu sama. Masya Allah. Ini kata Allah, patahna alaihim abwaba kulli syai' minan ni'ami. Allah membuka pintu-pintu kenikmatan-kenikmatan. Narkoba kan nikmat, makanya lalagiheun. Mana aya bahasa Indonesia lalagiheun? Dedeyeun artina kecanduan. Makin mengkonsumsi makin tertarik. Patahna alaihim minan ni'am, membuat nikmat-nikmat dibuka pintunya. Ayo silahkan kata. Tapi ini adalah istidrojan, istidraj. Istidraj itu bahasa Sunda, aya istilah panyungkun. Sok sia ku aing cek Allah. Heg. Tapi ingat ancaman aing. Nah, kan bae da nu nyados nage Allah nyebut aing ge. Da Allah iya. Sia ku aing awas cek Allah. Naraka bagianana. Lamun teu tobat memeh maut. Mangga Pak, istidrojan ini. Hatta idza parihu bima utu paroha batorin, sehingga ketika mereka gembira, senang, bersukaria. Kan ada istilah pesta narkoba, pesta seks. Ya istilah pesta seks. Masya Allah, malah ada istilah kan jual beli gadis.
di bawah umur 0 tahun di bawahnya meureun. Ya, di bawah umur. Masya Allah, hadirin rahimakumullah, kejahatan. Kita dengar berita di televisi yang namanya perampokan, begal, yang namanya orang sedang nelpon dicuing. Sudah tiap hari mendengar gitu, saya merasanya bosan mendengarnya juga. Berita itu lagi. Dan banyak Pak, merebak kejahatan, kemaksiatan itu. Ayo coba perhatikan. Jangan orang lain, kita juga kadangkala terbawa kita juga. Coba mangka, apalagi kalau sudah bicara soal riba. Wa halallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Ayo mangga Pak, merebak itu, meminjamkan uang harus pakai lebihnya. Kan make aya istilah naon? Tukang nagihan nate debt kolektornya. Heg anu dipilihna henteu anu lalembek, henteu nu galede, nu kumisna baplang. Pas datang ge geus sorana ngagerem. Sigana sora saya laku ya. Sorana ngagerem oge, ngan teu boga kumis. Wah. Masya Allah. Sampai kemarin ada yang nanya ke saya, Ustadz, kalau begini riba bukan? Gimana, kata saya. Ada orang sangat butuh duit, lalu dia bilang pada orang lain yang punya duit, pinjam uang saya 1,5 juta, sangat perlu, dan akan saya bayar 2 juta. Berapa lebihnya? 500.000. 1,5 juta. Sekarang pinjam uang 1,5 juta, nanti akan saya bayar 2 juta. Riba bukan katanya? Riba. Yang begitu itu kan banyak Pak, banyak di masyarakat. Kalau begini boleh Pak, boleh. Saya pinjam uang 1,5 juta, ya, sangat butuh. Kata yang punya, nih saya kasih, pinjam ya. Jangan lama-lama, saya juga kan butuh. Ya, nanti tanggal 1 insya Allah bulan April saya bayar. Pas April gajian Pak, 1,5 juta diserahkan untuk bayar hutang. Lalu kata yang meminjam, sebagai rasa terima kasih saya waktu itu ditolong, saya tambah nih 500.000. Itu boleh kalau begitu. Kenapa yang tadi tidak boleh, yang sekarang boleh? Kalau yang tadi kan ngasih sote, karena ada iming-iming dari omong-omong. Karena dia janji akan saya bayar, maka ngasih. Kalau yang kedua tadi tidak menjanjikan. Dan kalau dibayar 1,5 juta juga yang meminjamkan ridho. Komodoi make tambahan. Lewi ridho etama. Ini yang begini ini kan banyak Pak, banyak. Iya. Malah aya oge anu nipu. Wah, eta aya anu nipu. Pinjam uang teu loba-loba 350. Ke dibayar tanggal 1 pleng ka mana mah jelemana teu kapanggih-panggih deui. Ya, hadirin rahimakumullah, kata Allah, patahna kami buka pintu-pintu kenikmatan duniawi Pak. Maka apa ancaman Allah? Akhadnahum bil azabi bagtatan.
kami akan menyiksa mereka dengan siksaan bagtatan, tiba-tiba, mengagetkan. Makanya mohon maaf sekarang banyak Pak peringatan-peringatan yang datang tiba-tiba datangnya. Bapak-bapak mendengar berita gempa bumi di Sukabumi, roboh bangunan-bangunan berapa sampai rata dengan tanah. Apa direncanakan dulu, diberitahukan dulu sebulan yang lalu misalnya? Nggak ada. Bagtatan itu, tiba-tiba, peringatan dari Allah. Kalau di Sukabumi terjadi, apa tidak mustahil terjadi di lingkungan Bogor? Bisa saja, walaupun bentuknya berbeda. Peringatan Pak ini dari Allah Subhanahu wa taala, datangnya bagtatan, tiba-tiba. Baru kan kemarin ya di Sukabumi itu berapa rumah yang roboh, Masya Allah, belum yang retak-retak. Nah, bahasa Al-Qur'annya akhadnahum bagtatan, ay faj'atan, faidahum mublisun. Pada saat itu mereka putus asa. Kalau tidak seperti itu, berupa gempa, angin, kebakaran bisa terjadi Pak. Atau apalagi dibakar. Masya Allah, yang saya miris Pak ya, di mana itu ada berita orang laki-laki suami Pak ya, kerja di Korea kalau nggak salah, lalu dikirimkan uang ke istrinya, barangkali dikirimkan nggak tahu, atau membawa uang lalu membangun rumah. Wih, rumahnya di kampung itu paling keren. Ternyata istrinya selingkuh, dan itu rumah dibangun di atas tanah pihak istri, tanahnya. Ya udahlah, sudah selingkuh kan gimana lagi, masih bagus kalau menurut saya selingkuh diajak cerai mah. Karena ada yang selingkuh diselesaikan pakai pisau, ada yang begitu. Kalau cerai ya udahlah. Tapi yang jadi masalah sekarang apa? Rumah diisi oleh istrinya, dikasihkan ke istrinya. Aduh, menang aing capek-capek di Korea. Ayo mengapa kalau di giliran kita yang kena itu? Pamajikan selingkuh, nyieun imah di atas tanah pihak istrinya. Rumahnya lumayan berapa juta habis. Disuruh dibayar separohnya saja deh bayar. Geus ngeleh kan istri suaminya itu. Geus lah eleh lah. Pamajikan anak selingkuh, jeung lalaki sejen, eta imah kumaha lamun dibayar separoh we atuh. Embungeun, akhirnya dibongkar rumahnya make bulldozer. Make alat-alat berat. Apa yang dia peroleh kira-kira? Puing-puingnya, boro-boro. Kalau rumahnya kayu, mending. Di atasnya genting. Ini kan tembok, dibongkar semua. Masya Allah, ini peringatan Mbak. Coba teruji kesabaran tuh. Benar-benar dia sabar atau tidak. Masya Allah. Dengan dia menahan diri saja, tidak sampai melakukan sesuatu kekasaran pada istrinya, itu sudah satu kesabaran yang dia peroleh. Kesabaran berikutnya, rumah yang hasil keringat dia hilang. Masya Allah. Ini kalau bahasa Al-Qur'annya ahadnahum bagtatan faidahum mublisun. Kalau dia tidak dengan cara tadi tidak putus asa, lulus dia keimanannya, ya sudahlah, ini nasib saya, kita mulai dari nol lagi. Masya Allah, hebat tuh Pak. Tapi kalau kemudian dia putus asa,
Tidak sedikit orang yang putus asa, Pak. Masya Allah ya. Fa'idhahum mublisun. Pada saat itu mereka putus asa. Pakuti'a dabirul qaumil ladzina dzalamu. Ya. Maka dihabiskan, Pak. Dimusnahkan. Kuti'a mana aslinya diputus. Dabirul qaumil ladzina dzalamu, orang-orang dolim dihabiskan, dimusnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang dolim, orang-orang yang berbuat kezoliman. Dolim itu bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ada dolim kepada orang lain banyak ya, ada dolim kepada diri sendiri. Ini banyak kita tidak sadar dolim kepada diri sendiri. Kepada orang lain dolim gak boleh. Kepada diri sendiri gak boleh. Meninggalkan sholat, Pak, itu dolim kepada diri sendiri. Tidak sadar. Tidak berjamaah. Dolim kepada diri sendiri. Kenapa? Rugi. Tidak berjamaah. Sholat sendiri di rumah. Menang ganjaran hiji. Kitu ge lamun bener salatna. Mun teu bener salat jungkal jumpalik, sujudna teu pugu, rukuna teu ecreg, bacaanana buru-buru, teu aya tumanina, teu meunang hiji-hiji acan. Lamun ecreg salatna, menang hiji ganjaranana salat di imah sorangan. Ai berjamaah coba yo mangga. Masya Allah, Pak. Sing nyaah, sing sieun ku karugian. Masya Allah. Ieu masjid sakieu agrengna ieu nama komo ieu. Ieu handapna karpetna aduh ieu mun gugulingan resep ieu. Masya Allah. Lain pinuh teh lain jumaah wungkul. Maghrib, isya, subuh, lohor, asar, ya Allah eta Masjid Al-Atiq ya At-Taufik ya pahili jeung itu. Masya Allah. Kamari mah aya nu khutbah di ditu di Nurul Falah. Berkah sauranyeuna. Berkah itu lain kudu mentereng. Zaman Nabi dulu katanya masjidnya atapnya langit. Paham gak? Kan di Mekahnya, Mekah mah jarang hujan lagi di Madinah. Di Madinah ini hujannya jarang. Jadi lamun ayeuna dijieun we dinding-dinding kaluhurna langit, ateunana dipake salat. Makanya ada yang sampai mengingatkan teu kudu ngusap beungeut tas salat teh. Baheula mah ngusap beungeut salat teh sujudna dina keusik. Diusap beungeutna. Eta mah teu kudu. Aya nu kitu panya. Ya, yang mau ngusap muka mangga apa enggak apa-apa silahkan ya. Yang tidak mau enggak apa-apa. Ulah ribut gara-gara ngusap beungeut. Mung patanya, kunaon mung patanya? Eta sih manehna mangusap beungeut salatna. Masya Allah. Salat itu Pak doa. Oh ya, salat itu doa. As-salatu lugotan ad-doa. Salat menurut bahasa artinya doa. Dalam membimbing doa, Kangnya Rasul SAW memberikan contoh-contoh doa. Di antaranya diawali oleh istighfar. Itu adab-adaban berdoa. Astagfirullahaladzim sebelum berdoa. Baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa mulana Muhammad. Baca sholawat. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Makanya di awalnya Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba aba, ini itu adab-adabannya. Dan akhirnya ketika kita berdoa dianjurkan Nabi memberi contoh mengusap dua tangannya ke wajahnya. Eta mah zaman baheula keur loba keusik. Nah eta jawabanna.
Yang jelas Nabi memberi contoh waktu berdoa. Ngikuti contoh Nabi. Mu ngusap banget tenan naon dina salat. Salat teh doa. Jadi awalna takbir, akhirnya salam, lantaran doa diakhiri oleh ngusap muka. Itu saja alasannya kenapa ada istilah ngusap muka waktu sholat. Nah hadirin rahimakumullah, itu kata Allah, pakuti'a dabirul qaumil ladzina dzalamu, ya. Dolim kepada orang lain, dolim kepada Allah, dolim pada diri sendiri. Meninggalkan sholat, dolim pada diri sendiri, ya. Dolim kepada Allah apa? Allah yang memberi rizki, yang disyukuri berhala. Kan rizki yang ngasih siapa? Allah. Kunaon yang disyukurinya patung, berhala. Saya mah suka menggambarkannya kacida gitunya. Lamun urang boga tatangga, belah kanan saurang, belah kiri saurang. Eta nu belah kanan ngirim ka urang rambutan sak kantong keresek. Nu belah kanan Pak, rambutan Aceh teh, rambutan nu nyoplok teh. Kunaon terima kasih na ka nu belah kiri. Cek urang nu belah dieu celina ngaranna. Nu belah dieu mince. Nu ngirim rambutan teh celina. Kang ieu rambutan. Cek kuring ye. Lain ka celina ngaturkeun nuhun teh. Kan pantasna mah kieu atuh atur nuhun nya. Mudah-mudahan sing sarejekina ka celina kuduna mah. Ari saya ngomongna kieu mince nuhun dikirim rambutan. Cek celina kumaha ngomongna kira-kira? Nu gelo eta mah. Urang dianggap nu gelo. Dibere nikmat ku Allah, lain syukur ka Allah. Malah syukurna ka makhluk-makhluk gaib. Dikiriman geuning aya nu dikiriman makhluk gaib. Ditunun di tempat-tempat anu pararoe. Eta teh zalim ka Allah. Zalim kepada orang lain sudah jelas eta mah. Kayak tadi nipu segala rupa. Ya Allah, Pak. Aya nama geuningannya segala rupa. Aya ka perumahan-perumahan ditipu jalma dengan label syariah tanpa bunga. Waduh, orang berduyun-duyun ternyata teh bodong cenah geuningnya. Bohong. Bohong apa bodong? Ya Allah. Eta zalim. Zalim. Salaki ka Korea usaha pamajikanana nya salingkuh, zalim eta. Ya Allah, kunaon linsing sarua salakina di ditu gawe manehna di dieu ngajaga diri. Jol teh meureun salakina gedung mentereng, pamajikanana eta keneh ngan rupana beda meureun. Bareto mah keur ditinggalkeun rada menclong, ayeuna aya garis-garis gitu, sakitu bedana. Garis-garis di wajah. Tapi eta keneh, bahagia kan. Rumah bagus, istri nu eta keneh, teu aya berita kacau balau gitu. Nah, zalim, Pak. Aya nu nanya eta bapak-bapak ya, ibu-ibu, Ustad, lamun salakina keluar istrina jujur di dieu atawa istrina selingkuh, dolimnya istrinya, dolim. Ayeuna lamun sabalikna kumaha cenah? Istrina di dieu salakina keluar Pak, di luar teh kawin deui.
Dolim eta oge. Iya, kunaon? Sabab teu izin ti istrina. Lamun izin mah istrina telepon HP. Yang ieu akang rek nikah deui di dieu. Kumaha ridho? Oh, mangga ridho. Henteu teu dolim. Ngan jarang nu kitu. Ya, hadirin rahimakumullah, dolim pada diri sendiri, membiarkan diri bodoh, tidak diajar, dolim pada diri sendiri, gak mau mempelajari, bodoh dalam ilmu, dalam agama, bodoh dalam kehidupan, gak mau belajar, kayak saya bodoh. Sok dicarekan ku pamajikan, cenah da bodoh atuh. Saya mah gaptek naon geuning, gateknya teu boga HP. Lamun ka pamajikan kan nyebutna mamihnya, mih HP, mih HP, mih HP, teu bisa takatikna kitu, carekan ku pamajikan. Cenah da teu daek diajar. Dolim saya kepada diri saya sebab saya bodoh di bidang eta. Jol aya urang Inggris nanya make bahasa Inggris teu bisa ngajawab. Dolim saya kepada diri saya sendiri sebab saya tidak belajar bahasa Inggris, ngan belajar I love you wungkul. Dolim tidak mau belajar, Pak. Tidak mau ngaji, tidak mau belajar tata cara sholat. Itu dolim pada diri sendiri. Iya. Masya Allah, diakhiri ini ayat, Pak. Pakuti ada birul qaumil ladzina dzalamu akhiruhum, ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Diakhiri dengan kata itu. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Boleh, Pak, gitu. Boleh baca alhamdulillah ala nasri rusuli, karena ditolongnya para rasul itu alhamdulillah. Wa ihlakil kafirin, dan dibinasakannya orang-orang kafir. Boleh membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Fir'aun ditenggelamkan di tengah laut. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kan banyak, Pak, ya, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ketika musuh kita, ya, dibuat celaka oleh Allah, kurang etis kayaknya, ya. Kita mengucapkan alhamdulillah ketika dia celaka, ya. Padahal kalau lewat ayat ini Allah beri contoh alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Iya. 2 menit lagi. Tapi sudah alhamdulillahirabbil alamin, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin di sini dalam tafsirnya ala nasri rusuli wa ihlakil kafirin. Karena kenapa baca alhamdulillah? Karena ditolongnya para rasul oleh Allah. Dan kalau sekarang kan para rasulnya sudah nggak ada. Orang-orang yang beriman mendapat pertolongan, selamat, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi juga banyak orang yang oleh Allah dibinasakan karena kezalimannya. Ini juga diucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hadirin rahimakumullah, pernyataan Allah dalam ayat tadi mudah-mudahan jadi peringatan buat kita. Masya Allah, kita ingin selamat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, pada peringatan Allah ini jangan diabaikan, tapi harus dihiraukan. Peringatan-peringatan Allah, ajakan untuk supaya kita tetap dalam agama Allah, istiqomah, teguh pendirian, itu terus begitu. Ajakan-ajakan untuk menyimpang dari aturan Allah, kita
tinggalkan, kita jauhi yang begitu. Apalagi ajakan-ajakan kepada murtad, naudzubillah Pak ya. Kadang-kala kan ada orang nawari pekerjaan tapi harus meninggalkan agamamu, naudzubillah. Kadang-kala ada kan yang sampai seperti itu Pak. Boleh kerja di tempat saya tapi kamu harus pindah agama, naudzubillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nadim ahwalana wa sahhi ajasadana wa barik arzaqana tawil amarana li taatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anjil alayya wa alinal barakah was salamah wal quwwah wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Wabil khusus di ahli kubur menjamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha bariha wa bariha khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa kholina wa kholatina wa amina wa amatina wa khususan ila ruhi. Allahumma gfir lahum warhamhum wa afihim wa afuanhum wa wasimadolahum waj'alil jannata maswahum bil khusus di ahin. Allahumma ya Allah adhibil ba'sa minhum ya Allah adhibil ba'sa minhum ya Allah adhibil ba'sa minhum ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.